Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan jiwa dan raga kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan episode yang kedua tentang kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Di episode yang lalu dikisahkan kedudukan antara Nabi Musa dan dengan Fir'aun. Kita lanjutkan di dalam cerita Fir'aun dan Nabi Musa. Ketika Raja Fir'aun ingin membuktikan mukjizat-mukjizatnya Nabi Musa, bila benar Musa itu adalah utusan Allah, maka Raja Fir'aun ingin membuktikan apa kelebihanmu. Ketika Raja Fir'aun mengumpulkan para tukang sihirnya, maka diciptakanlah ular-ular yang begitu banyaknya di hadapan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah, lemparkanlah tongkatmu. Seketika itu juga tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang besar, yang mana ular itu melahap ular yang kecil yang begitu banyaknya. Dilahap habis, dimakan habis, maka takjublah, tunduklah penyihir-penyihir yang mengikuti Raja Fir'aun kepada Nabi Musa atas mukjizat itu. Jadi hakikat maknanya bagaimana tentang ular-ular yang dikeluarkan oleh tukang sihirnya Raja Fir'aun itu, hakikatnya begini. Ketika di dalam hati kita, yang mana di dalamnya yang menjadi raja di dalam hati kita masihlah hawa nafsu kita sendiri, masihlah iblis dan setan yang lebih nyata di dalam hati kita daripada Allah pencipta diri manusia kita. Ketika di dalam hati kita, kitalah yang merasa wujud. Ketika di dalam hati kita, kitalah yang merasa hidup. Ketika di dalam hati kita, kitalah yang merasa berkuasa, berkehendak atas diri manusia kita di hati kita. Sementara Allah ya gaib, sementara Allahnya tiada, maka seluruh af'al yang terjadi, maka seluruh syariat-syariat yang terjadi adalah syariatun nas. Inilah kendaraan-kendaraan iblis dan setan. Dan inilah makna ular-ular kecil yang begitu banyaknya yang dikeluarkan oleh ahli sihir yang diutus oleh Raja Fir'aun
Ditampilkanlah ular-ular kecil-kecil yang banyak itu di hadapan Nabi Musa. Maksudnya apa? Ketika manusianya masih berhati Fir'aun, yakni mentuhankan dirinya sendiri daripada Tuhan pencipta dirinya di hatinya, maka seluruh af'al yang berlaku atas diri manusia kita itulah ular-ular berbisa. Ular-ular yang berbisa yang mana akan meracuni syariat diri manusia itu sendiri. Ketika di dalam hati kita masih kita yang menjadi rajanya di dalamnya, apapun syariat-syariat yang kita kerjakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, karena syariat jika dipandang di dalam syariat di sisi manusia selama ini, pengertiannya syariat itu ya amal ibadah, seperti gerakan sholat, seperti gerakan ibadah, seperti ibadah-ibadah yang lainnya disebut dengan syariat agama. Akan tetapi syariat agama yang dimaksud nanti kita terangkan. Ketika Fir'aun masih berkuasa atas diri manusianya di hatinya, maka seluruh syariat yang terjadi bukan syariatullah, karena Fir'aun tidak beragama. Pasti semua syariat-syariat yang berlaku atas Fir'aun akan kembali kepada Fir'aunnya sendiri, akan kembali dibakar di dalam hawa nafsunya sendiri. Maknanya diakuilah amal itu amal dirinya sendiri. Diakuilah semua aktivitas badan-badan ini diakui sebagai aktivitasnya sendiri. Contoh, ketika kita sholat, diri kitalah yang merasa bisa sholat. Ketika kita beribadah, diri kitalah yang merasa mampu beribadah. Ketika kita berbuat baik, seolah-olah di dalam hati kita, kitalah yang merasa bisa berbuat baik. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berlari, ketika kita masak di dapur, ketika kita mandi, ketika kita kerja, ketika kita sedang merokok, ketika kita sedang naik motor, ketika kita ke sawah, ketika kita ke pasar, ketika kita ke kantor, dan seluruh perilaku-perilaku sejak bangun tidur hingga tidur lagi, itulah yang dimaksud syariatnya manusia, kegiatannya manusia. Ketika Fir'aun masih berkuasa atas hatinya, ketika iblis dan setan menjadi penasehat Fir'aun di hatinya, maka seluruh syariat yang berlaku itu bagaikan ular berbisa. Jadi bukan menyembah Allah, akan tetapi di dalam kehidupannya, di dalam syariatnya selama ini menyembah iblis dan setan yang nyata. Kenapa iblis setan itu nyata? Coba cek di hati kita selama ini. Siapa yang nyata? Allah kah atau diri kita? Ketika di dalam hati kita nyata kewujudan diri manusia kita di hati kita, itulah setan yang nyata, yang mana selalu mensekutukan Allah dengan dirinya. Maksudnya selalu Allah ditiadakan di hatinya, Allah dimatikan di hatinya, Allah tidak kuasakan sama sekali atas dirinya di hatinya. Itulah iblis dan setan, seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanyalah
diri kita sendiri selama ini, yang merasa bisa berkegiatan semua itu, yang bisa makan diri kita sendiri, yang bisa minum diri kita sendiri, yang bisa melihat diri manusia kita sendiri, yang bisa mendengar diri manusia kita sendiri, yang bisa sholat diri manusia kita sendiri, yang bisa ibadah diri manusia kita sendiri. Di hati kita selama ini seolah-olah Allah sebagai pencipta manusianya tidak berkuasa sedikit pun atas diri kita selama ini. Berarti selama ini kita duduk di dalam golongan kiri, yakni golongan Fir'aun, yang mana tiada Tuhan di hatinya selain dirinya sendiri. Inilah golongan Fir'aun, inilah golongan kiri, inilah golongan manusia yang mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri di hatinya. Maka dari itu Nabi Musa diutus melemparkan tongkatnya. Apa makna tongkat Nabi Musa itu? Tongkatnya tak lain dan tak bukan adalah iman. Iman dan takwa, yakni tongkat takwa. Ketika dilemparkan di depan penyihir yang mengadakan, yang memunculkan ular-ular kecil-kecil yang banyak itu, maka dilemparlah tongkat takwa Nabi Musa sehingga dilahapnyalah ular-ular kecil itu, dilahap oleh ular takwanya Nabi Musa. Apa maknanya? Bila hati sudah bertakwa, bila hati sudah beriman kepada Allah, bila hati yang wujud di hatinya hanya Allah, bila hati yang wujud hidup di hatinya hanya hayatullah, bila hati yang wujud kuasa di hatinya adalah kuasanya Allah, maka termakanlah syariat-syariat manusianya, maka binasalah apapun syariat-syariat manusianya. Jadi syariat manusianya sudah tak berlaku lagi. Ular-ular kecilnya, ular-ular yang membawa racun tadi dilahap habis oleh ularnya Nabi Musa. Dengan apa? Dengan takwa. Jika syariat ini ingin menjadi syariatullah, ingin kembali dari linnas menjadi lillah, maka peganglah tongkat takwa, tongkat iman yang akan melahap habis syariat-syariat manusianya. Jadi pada hakikatnya bagi manusia yang sudah beriman kepada Tuhannya, bagi manusia yang sudah bertuhan kepada Tuhannya, maka tiada af'al yang berlaku, maka sudah tiada syariat yang berlaku kecuali syariatullah. Jadi apapun yang dipergerakkan oleh hidup sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya digerakkan, dikuasai oleh hidup, oleh Allah. Jadi bedanya bila imannya seperti imannya Fir'aun, seolah-olah badan ini punya hidup sendiri, seolah-olah badan ini punya kuasa sendiri, seolah-olah badan ini memiliki daya upaya dan ikhtiar sendiri tanpa Allah. Akan tetapi iman yang dimiliki Nabi Musa adalah tiada daya upaya apapun badan ini tanpa hidup. Jadi tanpa Allah badan-badan ini mati. Tanpa hidup badan-badan ini tak bisa bersyariat. Jadi seluruh syariat-syariat yang kelihatannya badan yang berlaku, semuanya adalah syariat
syariatullah. Ini bagi orang-orang yang beriman. Tak ada sedikit pun syariat tanpa syariatullah. Tak akan ada pergerakan badan-badan ini tanpa adanya hidup. Jika hidup tak ada, maka syariat badan pun tak ada. Dengan adanya hayatullah itulah, maka syariat badan tercipta. Dan seluruh apapun sesebutan nama di dalamnya, semuanya kembali kepada Allah. Jadi seluruh apapun syariat yang berlaku atas diri manusia, semua manusia disyariatkan oleh Tuhannya. Jadi manusia tidak bisa bersyariat sendiri tanpa Tuhannya. Jadi wayang tidak bisa bergelar sendiri. Jadi wayang tidak bisa bergerak sendiri. Jadi wayang tak bisa ngomong sendiri tanpa dipergerakkan, tanpa diomongkan, tanpa disyariatkan oleh Sang Dalang. Jadi kenapa syariat itu hanya milik Allah? Karena syariat itu memang hanya milik Allah. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad diutus membawa syariat itu kepada seluruh manusia. Agar apa? Agar hatinya kembali kepada Allah. Agar lillahi ta'ala. Jadi syariatnya Allah semua ini. Akan tetapi iblis dan setan menyesatkan Fir'aun hingga Fir'aun mengaku-ngaku, ini bukan syariat Tuhanmu, ini syariatmu bro. Ini pergerakanmu bro, ini wujudmu bro, ini hidupmu bro, ini semua adalah laku-lakumu sendiri. Tidak ada urusannya dengan Allah, Allah goib bagimu. Jadi yang sholat itu kamu, jadi yang ibadah itu kamu, jadi yang bisa kemana-mana itu kamu. Tak ada urusannya dengan Allah. Yang bisa makan kamu, yang bisa minum kamu, yang bisa mandi kamu, yang bisa memasak di dapur kamu, yang bisa naik motor kamu. Allah itu tak kuasa apa-apa. Allah itu tak bisa apa-apa. Kamulah Tuhannya. Allah gaib. Bagaimana mungkin Allah bisa mentuhanimu? Bagaimana mungkin Allah menjadi Tuhan sementara tidak ada bagimu di hatimu? Sementara Allah gaib di hatimu. Berarti Tuhannya kan kamu. Inilah hati yang teraplikasi di dalam hatinya Fir'aun. Ternyata hati yang demikian adalah hati kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di episode yang akan datang kita bongkar rahasia iman yang dimiliki Nabi Musa. Sementara iman yang ada di hati Fir'aun selama ini mensekutukan Allah dengan diri Fir'aunnya di hatinya, yang mana semua peristiwa itu adalah gambaran hati kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.